Apabila dari mulut seseorang keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor, kata-kata yang busuk, sebenarnya hal itu menunjukkan hati orang seperti itu juga keadaannya. Shalom sahabat Lentera Injil TV, berjumpa lagi bersama saya masih dalam program sharing iman Kristen. Dalam program ini saya sedang membahas tentang penyakit-penyakit lidah. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan atau memaparkan apa saja penyakit-penyakit yang disebabkan karena lidah kita. Dan jika penyakit tersebut kita biarkan terus-menerus, maka itu akan membahayakan kehidupan kita. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menyembuhkan orang yang terkena penyakit tersebut. Dan dalam video ini saya akan membagi dua bagian, yaitu yang pertama, bagaimana menyembuhkan orang yang telah menyakiti orang lain melalui perkataan-perkataannya, dan yang kedua, bagaimana kita menyembuhkan orang atau pribadi yang telah tersakiti melalui perkataan-perkataan orang lain. Sahabat Lentera Injil TV, saya akan mulai dengan cara menyembuhkan orang yang memiliki penyakit lidah yang karena perkataan-perkataannya telah menyakiti orang lain. Pribadi ini, yaitu yang telah menyakiti orang lain, adalah pribadi yang telah salah menggunakan mulut atau lidahnya. Orang seperti ini memang harus disembuhkan atau harus berubah dari penyakit ini supaya ia bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan disukai oleh semua orang atau orang-orang yang lain. Bagaimana cara menyembuhkan orang seperti ini? Yang pertama adalah menjaga hatinya. Mungkin sahabat Lentera Injil TV berpikir, apa hubungannya antara menjaga hati dan menyembuhkan penyakit-penyakit lidah tersebut? Kita akan membahasnya dalam video ini. Dan sebelumnya mari kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, dikatakan seperti ini, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 12 ayat 33 sampai 35 mengatakan bahwa jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Bahkan Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut peta Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sahabat Lentera Injil yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana lidah bisa menentukan nasib hidup kita, demikian juga dengan hati kita. Oleh karena itu kita diperingatkan untuk menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari-hari ini banyak orang atau orang-orang pada umumnya beranggapan bahwa kepala dan otak menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa semua itu berpusat dari hati kita. Kenapa menjaga hati merupakan solusi kesembuhan dari penyakit yang disebabkan oleh lidah?
Karena apa yang diucapkan oleh setiap orang berasal dari hatinya. Jadi ketika kita mau membicarakan masalah atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lidah, mau tidak mau, kita harus terlebih dahulu menyelidiki hal-hal yang tidak beres yang ada di dalam hati kita atau yang ada di dalam hati seseorang. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam teks yang kita baca tadi, sekaligus menunjukkan hubungan langsung antara hati dan lidah atau perkataan kita. Ia mengumpamakan hati manusia seperti pohon dan kata-kata yang keluar dari mulutnya sebagai buahnya. Setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut adalah mencerminkan keadaan hati seseorang. Jadi jika hati seseorang baik, maka akan keluar kata-kata yang baik pula dari mulutnya. Tetapi jika hati seseorang jahat, maka akan keluar kata-kata yang jahat pula dari mulutnya. Mungkin kita beranggapan bahwa kita kan memiliki kehidupan yang baik, walaupun perkataan kita juga tidak pernah membangun orang lain. Hal ini tentu saja keliru. Bahkan orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang hidup dalam kepura-puraan. Karena perkataan seseorang mengungkapkan hati seseorang tersebut. Mungkin saja kita datang kepada Tuhan dalam doa dan menyampaikan mengenai kehidupan rohani kita. Kita mungkin berkata, Tuhan, saya orang yang setia. Tuhan, saya selalu beribadah. Tuhan, saya takut akan Engkau. Saya yakin jika Tuhan memposisikan diri sebagai dokter, Dia akan berkata, coba kuperiksa lidahmu. Dan apabila Tuhan telah melihat keadaan lidah kita, maka Ia akan segera mengetahui keadaan hati atau rohani kita. Karena keadaan lidah atau mulut kita akan menggambarkan keadaan rohani kita yang sesungguhnya. Hanya ada dua kemungkinan bagi hati manusia, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Tidak ada hati yang bersifat setengah-setengah, yaitu setengah baik atau setengah jahat. Oleh karena itu, Derek Prince berkata, seandainya air dari sebuah ember tumpah di atas lantai, dan air itu kelihatan kotor dan berminyak, maka tidak perlu lagi untuk memeriksa air dalam ember itu. Anda dengan sendirinya akan tahu bahwa air itu pasti kotor dan berminyak juga. Demikian pula dengan hati manusia. Apabila dari mulut seseorang keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor, kata-kata yang busuk, sebenarnya hal itu menunjukkan hati orang seperti itu juga keadaannya. Yakobus juga memberikan contoh seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ia berkata bahwa tidak mungkin pohon zaitun menghasilkan buah yang lain. Inti dari pengajaran Tuhan Yesus dan Yakobus adalah keadaan hati manusia yang bisa mempengaruhi perkataan-perkataan kita. Apa yang memancar keluar dari kehidupan Anda dan saya menurut Yakobus itu bersumber dari hati kita juga. Apabila sumbernya bersih, tentu saja yang keluar dari situ akan bersih juga. Apabila sumbernya kotor, apapun yang keluar dari sumber itu pasti akan kotor juga. Saya telah melihat sendiri fakta dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika beberapa jemaat dan anak-anak sekolah minggu di tempat saya pelayanan pada waktu yang lalu, ketika kami sedang menggali sumur di depan pastori, pada awalnya sumur tersebut mengeluarkan air yang jernih. Tetapi ketika sudah beberapa bulan kemudian, maka sumur tersebut mulai memperlihatkan keasliannya. Keluarlah air yang tidak baik, hitam dan berbau. Setelah diteliti, ternyata sumber air yang ada di tempat tersebut memang demikian. Akhirnya kami menimbun kembali sumur tersebut karena hasilnya tidak baik dan tidak mungkin dipergunakan. Demikian juga dengan keadaan hati seseorang. Seringkali orang memperlihatkan sesuatu yang pada awalnya kelihatan baik, tapi lama-kelamaan orang tersebut akan memperlihatkan sifatnya yang asli, yakni tidak baik. Karena memang sumbernya atau hatinya adalah tidak baik. Kebanyakan orang hanya pandai berbicara, tapi tidak dapat melakukannya dengan baik dan benar. Jika hati kita kekurangan makanan rohani, maka kita akan memproduksi kekristenan yang tanpa perbuatan yang baik dan benar. Bibir kita
dapat saja mengeluarkan ucapan-ucapan yang kedengarannya rohani, baik dalam doa, dalam ibadah, maupun dalam percakapan-percakapan lainnya, untuk memberi kesan kepada orang lain bahwa kita memiliki tingkat rohani yang tinggi, tetapi kenyataannya sehari-hari menunjukkan apa yang senantiasa kita hasilkan dalam hidup kita, karena semuanya ditentukan oleh keadaan hati kita yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika beribadah, kita kelihatan seperti orang yang sangat kudus, menyanyikan puji-pujian dan mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika pulang, masih dalam perjalanan pulang, kita pun mulai bertengkar, mulai berselisih paham, baik mungkin dengan istri, suami, ataupun orang lain yang mungkin sedang bersama-sama dengan kita. Maka inilah yang dimaksud oleh Yakobus, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut kata Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sumbernya memang tidak baik. Hatinya sebenarnya memang tidak baik. Ketika terjadi sesuatu yang tidak baik dalam lingkungan ataupun keluarga, kita jangan langsung mempersalahkan keadaan tersebut. Tapi kita harus meneliti sumber yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Demikian juga dengan perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Kita jangan langsung mempersalahkan lidah. Mustahil lidah bisa mengutuk dan pada saat yang bersamaan memberkati. Jika terjadi ketidakkonsistenan dalam hal ini, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres dari sumbernya. Karena lidah hanya alatnya. Sumber tersebut adalah hati. Karena itu, kalau kita ingin mengendalikan lidah kita, jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita, maka Ia juga akan menjadi Tuhan atas lidah kita juga. Sahabat Lentera Injil TV, itulah bagian pertama solusi atau jalan keluar untuk menyembuhkan orang atau pribadi yang telah menyakiti orang lain, yaitu dengan menjaga hatinya. Dan yang kedua, apa solusi atau apa yang bisa menyembuhkan orang yang telah menyakiti orang lain melalui perkataan-perkataannya, kita akan melihatnya dalam video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.